Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan like, mengkomen, dan mensubscribe channel ini. Untuk sahabat-sahabat yang baru mendengarkan kisah ini, baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan masih menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Rafa yang tinggal di Jawa Barat, yang mana beliau akan menceritakan sebuah kisah misteri, kejadian misteri yang dialami oleh keluarganya yang terjadi di tahun 2005 yang lalu, yang mana keluarga ini diteror oleh sosok buto ijo. Dan ternyata teror dari sosok buto ijo ini merupakan adalah hasil atau akibat pesugihan dari almarhum kakeknya Rafa. Jadi, bagaimana kisah yang ingin dibagikan Rafa kepada sahabat-sahabat semua? Simak videonya hanya di sebuah kisah misteri. Sebuah kejadian misteri yang terjadi di tahun 2005 lalu. Di sini Rafa menceritakan, di tahun itu dia baru pulang dari pesantren, yang mana Rafa menjalani pendidikan di pesantren selama 6 tahun. Mulai dari terhitung kelas 1 SMP sampai lulus dari SMA. Nah, jadi di tahun 2005 itu dia lulus dari pesantren dan kemudian kembali ke rumah di Jawa Barat. Nah, di tahun itulah Rafa banyak sekali mengalami kejadian-kejadian misteri di rumah tersebut, yang mana rumah yang ditempati keluarga Rafa merupakan sebuah rumah peninggalan dari almarhum kakeknya. Yang di sini rumah yang memiliki desain bangunan masih sangat jadul. Rumah yang tidak terlalu besar namun memiliki pekarangan rumah yang cukup luas. Nah, tepat di belakang bangunan rumah tersebut terdapat sebuah bangunan yang sekarang difungsikan sebagai gudang. Yang mana dulu gudang itu merupakan kandang ternak, kandang sapi lah tepatnya, yang dimiliki oleh almarhum kakeknya Rafa. Dan di sini Rafa tinggal bersama keluarganya, bersama nenek Rafa, ayah, ibu, dan adiknya yang di tahun 2005 itu masih berusia 14 tahun. Kejadian ini diceritakan Rafa ketika setelah 2 minggu dia pulang dari pesantren menempati rumah tersebut. Yang mana pada suatu malam, tepat sekitar jam 1:30 dini hari, Rafa yang kebiasaannya ya selalu menunaikan sholat tahajud. Pada malam itu dia terbangun menuju ke kamar mandi untuk mengambil wudhu, melakukan sholat tahajud. Ketika dia berjalan menuju ke kamar mandi dengan rumah yang kondisinya gelap ya, semua ruangan di rumah tersebut lampunya dimatikan, Rafa berjalan perlahan menuju ke kamar mandi. Namun di sini kamar mandi yang terletak di bagian belakang rumah, tepatnya di samping dapur, di samping tempat masak, dan di situ ada sebuah jendela kaca yang sangat besar. Jendela itu mengarah ke bagian pekarangan belakang rumah Rafa, tepat sekali sejajar dengan gudang yang ada di pekarangan belakang. Di situ dengan kegelapan malam, Rafa sekilas melihat ya, di luar cukup terang karena pada malam itu terang bulan. Dia berjalan menuju kamar mandi, tapi sesekali dia melirik ke arah jendela, seperti ada sesuatu yang melintas dari arah gudang. Berjalan perlahan ingin masuk ke arah dapur. Dengan pencahayaan bulan, di situ Rafa jelas melihat bayangan itu berjalan, mendekat dan hampir masuk ke dalam dapur melalui jendela. Namun di sini Rafa hanya berpikir, mungkin itu cuman bayangan saja karena di luar terang bulan.
Lalu Rafa mengabaikan, dia langsung masuk ke kamar mandi, mengambil wudhu dan menunaikan sholat tahajud. Namun di sini, ketika Rafa sedang menunaikan sholat tahajud, dia mendengar dari arah belakang gudang. Terdengar seperti ada suara, seperti suara sapi. Namun di sini Rafa mengingat, kalau gudang itu nggak ada sama sekali hewan ternak, apalagi sapi. Terdengar semakin lama sapi yang ada di gudang itu seolah-olah semakin berisik, mengganggu konsentrasi Rafa ketika sedang melaksanakan sholat. Nah, di sini setelah beliau selesai menunaikan sholat malamnya, dia penasaran dengan suara apa sih tadi yang didengarnya dari belakang gudang, dari dalam gudang. Dia mencoba untuk mencari tahu. Dia keluar dengan membawa senter, berjalan menuju gudang tersebut, yang mana jarak dari rumah Rafa, tepatnya pada dapur, jarak dari dapur menuju gudang itu kurang lebih sekitar 25 meter lah jaraknya. Memang pekarangan rumah yang dimiliki keluarga Rafa ini cukup besar. Rafa berjalan sambil menyenteri bagian kiri dan kanan yang masih banyak pohon-pohon ini, pohon-pohon jambu, pohon rambutan, tapi belum terlalu tinggi, masih berukuran sedang. Dia mencoba menyenteri. Rafa ingin mencari tahu bayangan apa sih sebenarnya yang dilihat tadi ketika dia ingin mengambil wudhu di kamar mandi. Ternyata tidak ada apa-apa. Dia terus berjalan menuju gudang. Tadinya di dalam gudang itu terdengar berisik suara sapi yang mengoak. Nah, Rafa masuk ke dalam gudang, pintu gudang yang tidak terkunci. Dia membuka gudang itu dan di dalam gudang itu tidak ada apa-apa. Cuman ada beberapa kotak yang isinya barang-barang bekas yang tidak digunakan lagi. Dan di situ terdapat sebuah kereta bajak yang terbuat dari besi, dan terdapat 3 buah lonceng yang sering digunakan sapi. Ketika sapi atau kerbau membajak sawah itu kan dia menggunakan lonceng yang berbunyi keluntung kelinting kelinting. Nah, di gudang itu terdapat 3 buah lonceng. Rafa memperhatikan setiap sudut gudang yang lumayan besar. Dia melihat di mana ada sumber suara yang didengarnya tadi, dan tadi dia jelas sekali kalau itu suara sapi. Setelah dia mengecek seluruh bagian gudang, ternyata tidak ada apa-apa. Rafa kembali masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamarnya untuk melanjutkan berzikir, berdoa. Ketika Rafa duduk, dia kembali wiritan malam. Dia berzikir, dan ketika dia sedang fokus berzikir, dia mendengar suara seperti ada yang memainkan lonceng, dan suara kereta bajak itu seperti ada yang memainkannya. Terdengar seperti suara tanah yang sedang dibajak. Serrrr, serrrr, klinting, 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 klinting. Layaknya seperti ada sapi yang sedang menarik kereta bajak. Rafa melihat jam, dan ternyata jam sudah hampir jam 3 pagi. Dia penasaran, ini sebenarnya apa sih yang mengganggu dari tadi? Ketika dia dari awal ingin menunaikan sholat tahajud, sampai sekarang dia sedang berzikir, selalu ada gangguan. Ketika dicek Rafa kembali ke gudang, sama sekali tidak ada apa-apa. Kereta bajak yang masih berada di posisinya, dan lonceng yang terdengar tadi, terdengar suara lonceng itu masih berada di tempatnya, digantung di dekat kereta bajak. Namun di sini Rafa mulai berpikir, wah ini mungkin ada yang aneh, ada yang nggak beres nih di sini. Lalu dia mengabaikan masuk ke kamar, dan di situ Rafa memutuskan untuk tidur. Rafa kembali bangun pada subuh hari, yang mana ketika subuh itu ayah, nenek, dan ibu Rafa sudah bangun. Mereka sudah menunaikan sholat subuh dan berkumpul di meja makan sambil membicarakan sesuatu. Namun di sini Rafa tidak ikut nimbrung. Dia setelah menunaikan sholat subuh dia kembali tidur. Nah, singkat ceritanya, keesokan harinya Rafa yang penasaran sebenarnya ada apa sih di gudang belakang rumah. Pada pagi hari itu, dengan rasa penasaran, dia mengecek, kembali masuk ke dalam gudang, menelusuri bagian gudang itu, mengecek kereta bajak itu. Tadi malam aku jelas sekali mendengar kalau kereta ini seperti berjalan, seperti sedang membajak tanah, dan terdengar juga ada suara lonceng yang seolah-olah sapi itu sedang menarik kereta bajak ini. Rafa mengelilingi pekarangan rumahnya. Dia mengecek, ada bekas bajakan enggak? Nah, di sini anehnya, tepat di belakang gudang, pasnya di pojokan dekat kandang pembatas tanah dari rumah tersebut, terdapat beberapa goresan seperti ada yang sedang membajak sawah.
ya, goresan tanah yang seperti dibajak, tanah kering ya, tanah kering yang dibajak. Terlihat goresan itu sangat jelas. Ya, kurang lebih panjangnya hampir 4 meter. Nah, di sini Rafa penasaran lah. Berarti bener dong yang aku dengar tadi malam. Kalau ada suara kereta bajak yang membajak tanah dan suara lonceng sapi terdengar. Nah, ini ada buktinya. Ini ada bekas bajakan sawah. Tapi kereta bajak itu sama sekali tidak kotor dan tidak bergerak dari posisinya. Nah, lalu di sini Rafa sudah memiliki firasat, ini pasti ada yang nggak jelas nih. Ya, dia mencoba menanyakan kejadian ini kepada ayahnya. Dan ayahnya Rafa mengatakan, nggak mungkin lah. Itu kereta bajak. Setelah almarhum kakek kamu meninggal, itu tidak pernah digunakan. Ya mungkin sekarang, ya siapa juga yang mau gunain kereta bajak itu. Ayah nggak ngurus sawah. Ayah kerja di kantor. Nenek nggak mungkin, apalagi ibu. Ya nggak mungkin juga lah kalau adik kamu. Ya. Lagi pula siapa yang mau nariknya? Kita nggak punya sapi lagi. Nah, di sini Rafa menjelaskan, ya tadi malam aku jelas mendengar ya. Ketika aku sholat tahajud, aku terdengar dari dalam gudang itu seperti suara sapi yang sangat gaduh, sangat ramai. Ketika aku selesai sholat, aku cek nggak ada sama sekali. Nah, ketika aku masuk lagi, aku berzikir melanjutkan doa ya, wiritan malam. Aku mendengar jelas kalau kereta bajak itu beroperasi dan kelincingan atau lonceng yang sering digunakan sapi yang digantung di lehernya itu berbunyi seolah-olah ada yang membajak sawah. Pagi harinya, aku mengecek setiap sudut dari pekarangan belakang rumah dan aku menemukan kalau ada bekas bajakan sawah. Nah, pagi itu, Rafa mengajak ayahnya. Ayo, kalau ayah nggak percaya, kita lihat sama-sama. Mereka berjalan menuju belakang dan ternyata memang benar. Ada bekas goresan ya sepanjang 4 meter. Seperti ada yang membajaknya. Nah, ayah Rafa di sini mengatakan, ya mungkin babi hutan kali. Ya, ada babi masuk, mungkin dia mendongkor, mencari cacing atau mencari makan. Ya nggak mungkin lah. Siapa yang mau ngebajak sawah malam-malam? Mungkin kamu salah dengar kali. Nah, ayahnya mengatakan ya, kalau ya banyak masih babi hutan yang masuk ke pekarangan belakang rumahnya. Karena memang mereka tinggal di dekat persawahan. Nah, di sini Rafa ya mungkin ya, karena babi hutan bisa juga dia mendongkor tanah untuk mencari cacing. Lalu Rafa bersama ayahnya pun langsung masuk ke dalam rumah. Pada beberapa malam berikutnya, Rafa mengalami sebuah kejadian yang cukup ganjil dialaminya. Ya, ketika dia bangun di jam 1:30 dini hari, seperti biasa dia bangun untuk menunaikan sholat tahajud. Dia keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi. Seperti biasa, ruangan tengah, ruangan dapur, itu semuanya lampunya mati. Dengan gelap gulita dia berjalan perlahan menuju ke kamar mandi dan lagi-lagi dia nggak sengaja menoleh ke arah kaca belakang. Kaca dapur yang mengarah ke pekarangan rumah. Dan di situ dia sangat terkejut. Kalau di balik kaca itu, terlihat kalau di situ ada bayangan kakeknya. Almarhum kakeknya Rafa yang mengintip ke arah dalam. Nah, di situ dia sontak langsung kaget ya. Astagfirullahaladzim. Kakek dia bilang. Nah, namun di sini Rafa langsung sadar ya. Wah, ini nggak mungkin. Ini pasti gangguan jin. Ini pasti gangguan setan. Di situ, Rafa langsung membacakan ayat kursi. Dia membaca ayat kursi dan segera mengejar bayangan itu. Mencoba untuk membuka pintu dapur, namun di sini. Ketika Rafa memegang handle pintu untuk membukanya, di situ dia merasa kalau handle itu sangat keras. Dia mencoba dengan sekuat tenaga untuk membukanya, namun sama sekali tidak terbuka. Nah, di sini Rafa sadar kalau ini adalah gangguan dari setan. Nah, namun di sini Rafa yang memang dia selama 6 tahun mendalami ilmu agama di pesantren, dia di sini sadar kalau ini gangguan setan dan dia kembali membacakan suratul jin. Ya. Setelah dia membacakan suratul jin, di situ dia terdengar seperti suara ya ketawa, suara ketawa yang membuat Rafa benar-benar ketakutan. Suara itu menggelegar dan ketika Rafa mendengar suara itu, dia langsung masuk ke dalam kamar. Karena dia tahu, sosok yang dihadapi Rafa ini bukan sembarangan. Karena dia sudah membacakan ayat kursi, dia sudah membacakan suratul jin, namun sosok ini sama sekali tidak bergeming. Namun sosok ini malah mentertawainya. Nah, di sini, pada dini hari itu,
Rafa tidak melaksanakan sholat tahajud karena rasa takut yang mempengaruhi dirinya. Ya, dia berpikir kalau wah ini udah gak beres lagi. Berarti kejadian beberapa malam yang lalu ini benar merupakan gangguan dari setan. Lalu keesokan paginya dia langsung menceritakan kejadian ini kepada neneknya, ya, kepada ayahnya dan kepada ibunya Rafa. Di pagi itu ketika mereka sarapan, Rafa langsung menceritakan kejadian ini. Namun di sini ketika Rafa menceritakan semua kejadian ini dari rangkaian awal, di malam pertama Rafa mendapat gangguan sampai pada tadi malam dia melihat sosok almarhum kakeknya Rafa tepat sekali berada di balik jendela kaca itu. Nah, ketika Rafa mendekatinya, handle pintu tidak bisa dibuka, dan ketika Rafa membacakan suratul jin, karena Rafa tahu kalau ini adalah sosok jin ya, yang menyerupai almarhum kakeknya. Jadi dia tahulah suratul jin dibacakan kalau memang ini jin jahat, jin kafir atau sosok gaib yang ingin mengganggunya. Sosok itu akan pergi, namun di sini enggak. Malah sosok itu tertawa, menggelegar, membuat Rafa menjadi ketakutan. Nah, di sini raut wajah neneknya Rafa sangat sedih, dan ayahnya Rafa juga mengatakan, "Yaudahlah bang, mungkin itu cuma perasaan kamu aja. Ya biasalah, kita tinggal di rumah tua. Ya banyak seperti hal-hal seperti itu ya biasalah. Mungkin itu bawaan kamu dari pondok pesantren mungkin. Ada yang ngikutin kamu. Ya nggak mungkin lah ya. Aku dari pesantren nggak ngamalin apa-apa kok. Aku cuma mendalami ilmu agama sesuai yang diajarkan oleh ustadku. Tapi di sini aku yakin ya, ada sesuatu yang aneh menimpa almarhum kakek. Karena nggak mungkin lah sosok itu menyerupai almarhum kakek." Nah, di sini juga Rafa mengatakan kalau sebenarnya sosok bayangan yang dilihat Rafa pada malam pertama itu memang menyerupai wujud manusia. Tapi pada malam pertama itu dia belum bisa melihat jelas sosok wajahnya seperti apa. Hanya bayangannya saja. Nah, di sini nenek Rafa yang cuman diam, sama sekali tidak mengatakan apa-apa, dan ayahnya Rafa ini seperti menutupi sesuatu. Seperti memang ada sebuah kisah misteri yang terdapat di rumah itu dan Rafa tidak boleh tahu. Nah, jadi pagi itu Rafa sama sekali tidak mendapat jawaban dari pertanyaannya, dari kegelisahannya. Jadi ya pagi itu tanda tanya besar berada di dalam hati Rafa. Namun di sini Rafa ya mengabaikan yang mungkin aku nggak boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Tapi di sini aku yakin, insya Allah kedepannya aku pasti tahu. Karena sosok itu seperti mendatangi Rafa, seperti ingin memberikan isyarat dengan apa yang dulu pernah terjadi di rumah tersebut. Nah, jadi di sini singkat cerita, pada suatu hari sebuah kejadian misteri, kejadian yang cukup aneh dialami oleh adiknya Rafa yang masih berusia 14 tahun. Jadi di sini beliau menceritakan hari-harinya di rumah. Ya memang saat itu dia baru lulus dari pesantren. Dia belum tahu ya apa ingin melanjutkan kuliah atau ingin langsung bekerja. Dia masih bimbang. Jadi di sini keseharian Rafa diisi dengan beribadah. Pagi hari dia sholat duha. Setelah sholat duha dia mengaji. Dan begitu juga setelah zuhur dia mengaji sampai dengan asar. Setiap hari itulah yang dilakukan oleh Rafa. Namun di sini Rafa menganggap kalau setiap dia ingin melakukan ibadah di rumah tersebut, banyak sekali gangguan. Nah, jadi pada suatu hari, ketika Rafa hanya tinggal berdua, bersama adiknya yang berusia 14 tahun, ayah Rafa bekerja, ibu dan neneknya sedang pergi arisan. Pada pagi hari itu, ya, Rafa yang tengah mengaji setelah sholat duha, adiknya yang sedang menonton TV, tiba-tiba mengeracau. Adiknya Rafa tiba-tiba suaranya berubah menjadi sangat berat. Ya, boleh dikatakan seperti orang kesurupan lah. Namun di sini Rafa melihat kalau perawakan adiknya itu berubah seperti sosok yang sangat mengerikan. Adiknya yang lembut ya, anak yang masih berusia 14 tahun ya, boleh dikatakan adiknya Rafa ini tidak terlalu garang lah ya. Tubuh adiknya Rafa ini tidak terlalu kekar lah. Namun pada pagi hari itu, ketika dia sedang mengalami gangguan dari makhluk gaib, sosok adik Rafa ini berubah seperti ya badannya menjadi tegap. Dia berjalan ya layaknya seperti punggawa, seperti prajurit, dan tegak pinggang di hadapan Rafa yang sedang mengaji. Adiknya Rafa yang matanya sudah bagian hitamnya ke atas semua, dengan mulut yang penuh air liur, mengeracau, dan di sini Rafa sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan adiknya.
adiknya mengoceh, wow, 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 ya, seperti itu. Dan Rafa melihat kalau adiknya ini ingin menyerangnya dengan jalan ya, seperti panglima ya, seperti prajurit, berjalan menghampiri Rafa dan seperti ingin menyerang Rafa. Dan spontan Rafa yang tengah memegang Al-Quran, dia langsung menyingkir dan menaruh Al-Qurannya. Nah, di sini anehnya, ketika sosok itu melihat Rafa menaruh Al-Quran di atas meja, sosok itu seperti marah. Sosok itu seperti ingin mendekati Rafa dan menyakar tubuh Rafa. Nah, adiknya yang umur 14 tahun, yang tingginya cuma sedada Rafa, dicoba dipeluk Rafa agar tidak menyakitinya. Namun di sini, anak yang berusia 14 tahun memiliki tenaga yang sangat luar biasa. Dan di sini, ketika ya Rafa memeluk adiknya, dia jelas sekali kalau merasakan aura yang sangat luar biasa kuatnya. Rafa sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuh adiknya yang memberonta-beronta, dan akhirnya Rafa membiarkan sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh sosok ini. Rafa sudah siap dengan kuda-kudanya ya, karena dia di pesantren ya, dia juga belajar ilmu bela diri. Dia sudah siap dengan kuda-kudanya, takut kalau adiknya ini menyerang, dia dapat mengelak. Nah, namun di sini sosok itu nggak menyerang Rafa. Dia berjalan ya, dengan sambil mengeracau dengan air liur ya, berceceran, ngences seperti itu. Dia berjalan menuju ke sebuah bagian dinding di dalam kamarnya Rafa. Dan di situ dia mencoba seperti ya, mencakar-cakar tembok itu, memukul-mukul tembok itu. Namun ya, karena tembok itu terbuat dari beton, sosok itu cuma memukul-mukul. Dan di sini Rafa takut kalau tangan dari adiknya ini akan cedera, karena Rafa jelas sekali melihat kalau pukulan dari adiknya itu yang sedang terpengaruh oleh sosok gaib yang merasuki dirinya itu sangat kuat sekali, terdengar plak, plak, plak. Dan Rafa takut kalau tangan adiknya ini cedera. Lalu di sini dia mencoba lagi membacakan suratul jin dan membacakan ayat kursi. Namun sosok itu sama sekali tidak bergeming, menatap Rafa dan kembali tertawa. Jadi dia tegak pinggang dengan gagah menatap Rafa, mentertawai Rafa. Dan di sini Rafa yang teringat apa yang diajarkan oleh ustadznya. Kalau ada sosok yang tidak mempan, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya ya suratul jin ya, dibacakan surat kursi. Karena memang ada beberapa sosok makhluk gaib yang memang tidak mempan, dibacakan suratul jin, dibacakan ayat suci Al-Quran. Karena apa? Karena sosok ini merupakan sosok muslim atau jin muslim yang tidak berniat jahat. Nah, jadi di sini Rafa teringat kalau sosok seperti itu tidak bisa diusir dengan ayat-ayat. Jadi Rafa ingat kalau segera mengambil jarum, ya, jarum dan 3 lembar benang. Benang berwarna putih, hitam, dan merah. Kemudian diikatkan Rafa di jarum itu dan segera mengambil bagian jempol adiknya, ditusuk sampai berdarah. Dan disitulah sosok itu baru keluar. Adiknya Rafa tersadar. Nah, jadi setelah adiknya Rafa tersadar, ya, di sini Rafa berpikir kalau wah, berarti memang benar ada sesuatu yang ingin diberitahukan sosok ini kepada Rafa. Namun ya Rafa belum bisa mengartikan sebenarnya ada apa. Dia kembali mencari tahu, ya, mencari tahu bagian tembok yang tadinya dipukul-pukul oleh sosok itu. Nah, jadi ya ternyata kamar yang ditempati Rafa ini merupakan kamar bekas almarhum dari kakeknya. Ya, jadi setelah ayah, setelah nenek dan ibu Rafa pulang, di situ dia menceritakan kalau tadi ketika pagi hari setelah dia menunaikan sholat duha, dia mengaji dan adiknya kesurupan ingin menyerang Rafa. Ya, namun di sini ternyata sosok gaib yang memasuki tubuh adiknya Rafa ini ingin menunjukkan sesuatu. Nah, disinilah baru neneknya Rafa menjelaskan sesuatu yang cukup mengejutkan, membuat Rafa sangat terkejut. Ya, ternyata almarhum dari kakeknya Rafa ini pada saat mudanya dulu pernah melakukan perjanjian gaib dengan sosok Buto Ijo. Ya, boleh dikatakan seperti melakukan perjanjian pesugihan lah, untuk mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkan oleh kakeknya Rafa ini. Nah, di sini neneknya Rafa menjelaskan semuanya. Kalau dulu di kisaran tahun 60-an,
kakeknya Rafa ini seorang, ya boleh dikatakan ya preman lah, orang yang nakal lah, orang yang disegani di kampungnya. Namun pada suatu hari kakeknya Rafa ini memiliki masalah. Namun masalah ini tidak dapat diselesaikannya. Jadi dia memiliki masalah dengan orang kampung sebelah. Ya, dia dikeroyok dan hampir mati. Nah, di sini kakeknya Rafa berniat untuk membalaskan dendam dan bertapa di sebuah pemandian. Ya, di situ terdapat sebuah pohon beringin yang cukup besar, yang konon katanya pohon beringin itu dihuni oleh sosok buto ijo yang sangat sakti. Nah, singkat cerita di sini, neneknya Rafa mengatakan, kakeknya Rafa dapat melakukan tapa brata dan melakukan puasa di sana selama kurang lebih 7 hari. Sama sekali, ya, kakeknya Rafa tidak pulang ke rumah. Dia bersemedi di sana selama 7 hari 7 malam. Dan akhirnya apa yang diinginkan kakeknya Rafa didapatnya. Jadi diceritakan oleh kakeknya, ya, kepada neneknya Rafa kalau dia mendapatkan selendang dari buto ijo, yang mana selendang ini dapat membuat olah kanuragannya dikdaya dan tidak terkalahkan. Dan di situ juga selendang buto ijo itu ternyata bisa digunakan juga untuk pelaris dagang. Nah, akhirnya di sini kakeknya Rafa dapat membalaskan dendam kepada musuhnya. Kakeknya Rafa datang sendirian, datang menyamperi gerombolan orang yang dulu pernah mengeroyoknya dan dapat menghabisi orang itu semua, sehingga orang itu meminta ampun dan menjadi anak buah dari kakeknya Rafa. Nah, orang-orang inilah yang dipekerjakan oleh kakeknya Rafa tanpa dibayar upah untuk menggarap sawah yang ada di belakang rumah kita ini. Nah, jadi singkat cerita, ya, kakeknya Rafa dulu, semasa hidupnya dulu, di kandang sapi itulah tempat kakeknya Rafa melakukan puja atau menaruh sesajen kepada buto ijo itu. Pada malam-malam tertentu, kakeknya Rafa datang ke kandang sapi itu dengan membawa sesajen dan seekor ayam hidup, ayam hitam hidup. Nah, di sini pernah satu kali neneknya Rafa melihat kalau kakeknya Rafa ini memakan ayam itu mentah-mentah. Ayam itu hidup-hidup. Jadi ayam yang masih hidup, bagian lehernya langsung digigit oleh kakeknya Rafa. Nah, di situ kalau neneknya Rafa ini melihat yang memakan atau yang menggigit ayam hidup itu bukan sosok dari kakeknya Rafa lagi, ya, melainkan itu adalah sosok buto ijo. Karena neneknya Rafa melihat memang dari kejauhannya mengintip, di situ perawakan dari kakeknya Rafa ini sudah berbeda. Duduk dengan tangan yang seperti ini, bau yang sangat lebar, dan di situ neneknya Rafa melihat kalau ada sebuah selendang hitam yang ada di leher almarhum kakeknya Rafa, dan itulah selendang buto ijo yang digunakan oleh kakeknya Rafa. Nah, singkat cerita, sampai akhir hayat dari kakeknya Rafa ini pun, ya, beliau masih menggunakan pesugihan itu. Bahkan setelah dia meninggal pun dipesankan kepada anaknya, yaitu ayahnya Rafa, untuk terus melakukan puja atau terus menaruh sesajen di kandang sapi tersebut. Namun di sini ayahnya Rafa ini takut karena dia sama sekali nggak mau berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi di sini neneknya Rafa menceritakan sebenarnya kejadian ini sudah diselesaikan atau sudah selesai lah pada saat 40 hari setelah almarhum kakeknya Rafa meninggal. Jadi ayahnya Rafa ini ketakutan, dia nggak mau. Dia mengatakan kepada ibunya, ya nggak lah bu, aku nggak mau naruh sesajen di sana, ya nanti di sana aku makan ayam hidup-hidup, ya aku nggak mau lah. Ya, tapi gimana, kata ibunya, kalau kamu nggak melakukan puja itu, kalau kamu nggak naruh sesajen di situ, ya bisa-bisa nanti kita diganggu oleh sosok buto ijo itu. Memang benar, ketika pada 40 hari setelah kakek Rafa meninggal, yang seharusnya pada malam yang sudah ditentukan, ayahnya Rafa ini harus menaruh sesajen di gudang atau di kandang sapi itu. Tapi tidak ditaruh oleh ayahnya Rafa karena dia sama sekali nggak mau, dia takut. Nah, disinilah, ya, 2 ekor sapi yang dimiliki keluarga itu mati secara mendadak. Bagian lehernya seperti dipelintir dan bagian ususnya itu keluar semua, ya, seperti sapi itu dipencet. Ya, usus itu keluar dari bagian anusnya. Nah, setelah kejadian inilah
keluarga Rafa mencari tahu bagaimana untuk menyelesaikan atau memutuskan pesugihan ini. Ya karena yang bersangkutan yaitu almarhum dari kakeknya Rafa kan sudah meninggal. Beliau yang sebenarnya yang melakukan perjanjian dengan Buto Ijo. Ya, seharusnya ya setelah kakeknya mati ini tidak ada lagi lah gangguan atau Buto Ijo ini harus meminta sesajen. Namun enggak. Ya, sesaji ini atau perjanjian ini harus dilakukan terus. Buto Ijo ini harus diberi makan terus setiap malam tertentu yang sudah dijadwalkan. Ya. Nah akhirnya keluarga ini mendatangi pondok pesantren yang ditempati Rafa. Ya, mendatangi ustadz atau kiai yang ada di sana, menceritakan kejadian ini semua. Nah, jadi di sini ayahnya Rafa ini diberikan ya seperti khodam lah ya, seperti penjaga diri lah, ya, agar sosok Buto Ijo ini tidak dapat berinteraksi dengan ayahnya Rafa, tidak dapat mempengaruhi pikiran ayah Rafa untuk memuja si Buto Ijo. Dan di bagian rumah itu juga sudah ditempatkan beberapa syarat untuk menutup aura dari Buto Ijo ini agar tidak mengganggu keluarga itu lagi. Nah, alasannya kenapa setelah Rafa lulus dari SD, ketika masuk SMP, Rafa langsung dititipkan ke pesantren karena kiai ini mengatakan, oke, kalau ayahnya Rafa, anak dari kakeknya Rafa ini sudah dapat kita lepaskan dari perjanjian Buto Ijo ini. Nah, di sini nanti ya, takutnya anak dari ayahnya Rafa yaitu Rafa, cucu dari kakeknya inilah yang akan diganggu oleh sosok Buto Ijo ini untuk meneruskan pesugihan kakeknya. Jadi itulah Rafa ditaruh di pesantren ya, sampai lulus SMA. Dan di sini nggak Rafa sadari ya, tanpa dia sadari selama di pesantren itu sebenarnya dia sudah dibina untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh keluarganya ini. Makanya setiap Rafa melakukan ibadah di rumahnya, dia selalu mengalami gangguan, dan gangguan itu gangguan dari sosok Buto Ijo. Nah, jadi ya, cerita ini cukup menarik karena Rafa yang sekarang sebenarnya memiliki kebatinan yang cukup tinggi, namun sama sekali dia tidak sadari. Ya, sampai dia mengirimkan kisah ini kepada saya pun dia nggak percaya dengan karomah yang diberikan Allah kepada dirinya. Jadi begini, Rafa ini ya dia nggak tahu kalau misi dari keluarganya ini menitipkan ke pesantren ini untuk terlepas dari perjanjian Buto Ijo. Nah, Rafa ini sebenarnya memiliki pendamping. Ya, pendamping Rafa inilah yang sebenarnya merasuki adiknya Rafa. Nah, di sini Ustadz itu mengatakan, kalau yang merasuki adik kamu itu bukan sosok gaib, bukan sosok jahat. Ya wajar lah kalau kamu membacakan ayat kursi, kamu membacakan surah jin, dia cuma ketawa. Apa yang ada di diri adik kamu itu yang ada di diri kamu. Apa yang kamu amalkan selama di pesantren ini, ayat-ayat yang kamu baca selama ini, yaitu dibimbing oleh sosok ini. Dan ternyata Rafa ini mendapatkan karomah dari Allah, sosok pendamping jin Islam. Sosok jin inilah yang memberikan pengetahuan lebih mendalam ya, secara otodidak kepada Rafa mendalami kebatinan. Jadi Ustadz ini mengatakan, kiai ini mengatakan kepada Rafa ya, sebenarnya saya cuma sedikit membuka aura kamu atau membimbing kamu ke arah ini, tapi ya secara otodidak karena pendamping kamu inilah yang mengarahkan kamu mendalami kebatinan sampai sekarang ini. Jadi Ustadz ini mengatakan sosok yang mempengaruhi adik kamu itu sebenarnya ingin ngasih tahu kalau di balik tembok itulah selendang Buto Ijo itu disimpan oleh almarhum kakek kamu. Nah, jadi pada saat dulu saya membersihkan rumah ini, memang saya masih merasakan, kata kiai ini, ada sesuatu yang masih tersimpan di rumah ini namun tidak terlihat oleh mata ini ya, mata manusia. Namun batin saya mengatakan ada sesuatu. Namun saya cari, tidak ketemu, dan alhamdulillah di sini kamu dapat menemukannya. Nah, jadi setelah pembicaraan ini memang ternyata benar. Setelah dibongkar, tembok yang cukup tebal itu dibongkar, dan di dalam tembok itu ada selembar kain hitam ya, layaknya seperti selendang, berukuran kurang lebih nggak sampai 1 meter dengan lebar 40 cm. Selendang hitam yang kainnya itu sudah bulukan. Nah, di sini ketika tembok itu dibongkar pada malam harinya, rumah itu seperti mengalami gempa bumi. Seluruh bagian genteng itu berbunyi krak, 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 dan di bagian belakang dari
kandang sapi ini, terdengar suara bising, terdengar seperti suara anjing yang melolong, terdengar seperti suara sapi, terdengar seperti suara ular. Dan di sini Rafa yang sudah yakin dengan apa yang ada di dalam dirinya, keyakinannya kepada Allah ya, yang selalu melindungi orang yang benar, Rafa keluar. Neneknya, ibu dan ayahnya Rafa berada di ruang tengah. Mereka sama sekali tidak berani keluar. Mereka ketakutan. Dan di sini adiknya Rafa yang berusia 14 tahun, dia mengalami sesuatu kejadian yang sangat aneh. Jadi adiknya ini kembali kesurupan. Nah, kesurupan dan berjalan seperti punggawa seperti prajurit dengan mengeracau yang nggak ngerti Rafa ngomong apa. Tiba-tiba keluar, membuka pintu dapur dan menuju keluar. Nah, di sini Rafa mengikuti dari belakang. Nah, disitulah Rafa melihat kalau banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang ada di belakang gudang itu. Yang pertama Rafa melihat ada seorang wanita dengan rambut panjang. Rafa tidak bisa menjelaskan gambarannya seperti apa, namun dia hanya melihat sosok itu berbentuk badannya ini seperti setengah manusia dan setengahnya lagi seperti ular atau buaya. Di sini Rafa nggak bisa mengatakan jelas, namun dia melihat rambut wanita itu sangat panjang sekali, dan di bagian rambutnya itu keluar seperti belatung, seperti kalajengking, dan pokoknya Rafa bilang sangat mengerikan. Dan di situ juga Rafa melihat yang namanya buto ijo itu memang layaknya seperti raksasa dengan tubuh yang sangat besar. Rafa mengatakan kalau tangan dari buto ijo ini diameternya mungkin hampir 3 meter dengan 2 sorot mata yang sangat besar. Buto ijo itu berjalan. Nah, langkah kaki buto ijo inilah yang membuat rumah Rafa itu seperti gempa bumi, bergetar. Nah, di sini Rafa jelas sekali melihat kalau adiknya yang berusia 14 tahun ini berjalan berhadapan bertemu dengan sosok genderuwo itu. Dan adiknya Rafa ini seperti memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Di situ Rafa melihat ada 2 benturan energi yang sangat besar. Seperti main serang-serangan lah seperti bola api yang saling lempar-melempar. Dan di situ Rafa melihat kalau sosok kakeknya Rafa ada juga di sana. Almarhum kakeknya Rafa sedang berdiri, terikat oleh sebatang kayu, dan yang mengikat bagian tubuh kakeknya Rafa ini adalah seekor ular seperti ular piton yang melilit mulai dari bagian leher sampai bagian kaki. Dan di sini Rafa menyaksikan sendiri kalau sosok buto ijo itu dapat dikalahkan oleh adiknya Rafa dalam keadaan kesurupan. Dan Rafa melihat kalau sosok buto ijo itu semakin lama semakin mengecil dan hilang. Ketika sosok buto ijo itu hilang, semua penampakan-penampakan gaib yang ada di belakang rumah Rafa itu juga menghilang. Bahkan sosok almarhum kakeknya Rafa juga menghilang. Dan di situ adiknya Rafa langsung pingsan, tidak sadarkan diri. Nah, di sini keesokan paginya Rafa kembali mendatangi kiai yang ada di pesantrennya, membawa selendang yang ditemukannya di dalam rumah, di dalam kamar yang bekas kamar kakeknya Rafa. Dan di situ kiai mengatakan yaudahlah, bakar aja, karena khodam dari selendang ini, buto ijo yang menguasai atau memiliki selendang ini sudah dapat dimusnahkan. Namun di sini sang kiai mengatakan, berpesan kalau lebih baik kalau gudang itu dirobohkan saja. Karena apa? Walaupun gudang itu tidak ada unsur-unsur gaibnya lagi, unsur-unsur negatifnya lagi, tapi nggak baik lah. Rumah yang cukup besar, pekarangan belakangnya itu ada sebuah bangunan yang tidak dihuni. Nanti bisa aja makhluk-makhluk gaib atau sosok-sosok gaib yang jahat menghuni tempat itu lagi. Karena rumah kalian ini sudah pernah terikat atau memiliki aura-aura negatif dari ilmu hitam, yang dimana di situ nanti aura-aura negatif lain akan sangat gampang masuk. Nah, jadi di sini Rafa mengatakan keputusan dari neneknya Rafa merobohkan bagian belakang gudang tersebut, merobohkan gudang yang berada di belakang rumahnya dan sekaligus menjual rumah tersebut. Dan sekarang Rafa sudah tinggal bersama dengan
keluarganya bersama dengan neneknya di sebuah rumah yang baru dibangun. Nah, jadi demikianlah kisah misteri yang dibagikan oleh Rafa kepada sahabat-sahabat semua, yang menceritakan kalau sosok buto ijo, ya, pesugihan buto ijo yang dilakukan oleh almarhum kakeknya Rafa ini sebenarnya mengincar Rafa dan adiknya untuk dijadikan tumbal. Dijadikan tumbal penganut pesugihan buto ijo untuk meneruskan apa yang telah dilakukan oleh almarhum kakeknya. Namun di sini alhamdulillah, karena keluarganya Rafa ini sudah sadar duluan, sudah tahu duluan apa yang akan terjadi kepada Rafa di kemudian hari. Jadi di sini keluarganya sudah berinisiatif, sudah memikirkan kalau lebih baik Rafa dititipkan di pesantren untuk mendalami ilmu kebatinannya. Dan di sini juga Rafa mengatakan kalau selama di pondok pesantren itu dia sama sekali nggak sadar kalau kiai yang mengajarnya itu sedikit demi sedikit mengarahkan dia ke ilmu kebatinan atau mendalami ilmu-ilmu gaib. Dan di sini juga saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa memang benar, sosok jin itu ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Nah, jadi sosok jin yang kafir ini, ketika kita bacakan suratul jin, sosok itu akan merasa tidak nyaman, bahkan sosok itu akan merasa panas dan akan pergi dari hadapan kita ketika kita membacakan surat itu dengan benar, fasih dan lantang. Nah, ada juga sosok jin atau sosok gaib yang tidak mempan dibacakan surat Yasin, dibacakan surat Kursi, dibacakan suratul jin. Karena apa? Karena sosok itu juga membaca ayat-ayat itu setiap harinya karena dia merupakan sosok jin muslim. Tapi kenapa jin muslim itu mengganggu kita? Nah, disitulah kita manusia harus berpikir. Sesuatu yang mengganggu kita, pasti ada sesuatu yang dia marah sama kita. Ada suatu kesalahan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Seperti contoh, sering orang yang menyiram bekas makanan atau menyiram air kotor dari dapur langsung dilempar tinggi menuju ke halaman belakang. Ya seperti nyiram lah ya. Nah, di situ juga sering kali mengalami gangguan dari sosok gaib atau sosok jin muslim. Karena apa? Jin itu merasa marah karena ketika dia lewat, kotoran itu mengenai pakaiannya dan dia tidak dapat menunaikan ibadah karena pakaiannya sudah kotor. Dan kejadian ini pernah terjadi, pernah dialami di kampung saya sendiri. Seorang wanita yang membuang pembalutnya pada saat maghrib, ya, melempar begitu saja ke arah sungai. Dan setelah kejadian itu, wanita ini kesurupan selama 4 bulan. Dan insya Allah di video selanjutnya akan saya ceritakan, saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Dan ini cukup unik. Wanita itu 4 bulan kesurupan, sudah dibawa ke kiai, sudah dibawa ke ahli ruqyah, sudah dibawa ke dukun. Semua orang yang ada di sana sama sekali tidak dapat menyembuhkannya. Karena apa? Begitu dibacakan ayat ruqyah, baru sampai di tengah membaca ayat ruqyah, sosok yang mempengaruhi wanita ini, yang merasuki tubuh wanita ini sudah membaca ayat itu sampai dengan selesai. Yang mungkin insya Allah ke depan akan saya bagikan untuk sahabat-sahabat semua. Jadi demikian kisah misteri kali ini yang dikirimkan oleh sahabat kita Rafa. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Untuk kita semua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sesungguhnya kekuatan yang dimiliki oleh Allah sangatlah dahsyat. Tanpa kita sadari, keseharian kita ini, kehidupan sehari-hari kita ini dilindungi, diberi kekuatan oleh Allah. Kalau enggak ya, mungkin kita enggak akan hidup sampai hari ini. Mungkin saya juga tidak akan bisa berdiri, duduk di sini menceritakan kisah ini kepada sahabat-sahabat. Ya, karena banyak sekali gangguan-gangguan di luar sana. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian kisah kali ini. Untuk sahabat-sahabat yang ingin berbagi kisah misteri, ingin membagi sebuah pengalaman misteri, sahabat-sahabat bisa kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Dan jangan lupa follow akun Instagram saya rio.wijaya91. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah memberikan like, komen, dan mensubscribe channel ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.